Channel. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menangani panas yang tinggi yang tidak turun-turun pada pasien COVID-19 ketika isolasi di rumah. Oke, kita mulai ya. Jadi saat ini banyak sekali pasien yang wajib dan harus isolasi mandiri di rumah masing-masing. Kenapa? Karena seluruh rumah sakit di Indonesia sedang penuh, tidak ada tempat orang yang sakit ringan untuk masuk ke rumah sakit. Bahkan yang sakitnya memberat pun kadang-kadang dengan amat sangat menyedihkan tidak bisa masuk dan mendapatkan rumah sakit. Nah, sekarang yang akan saya bahas pada kesempatan yang bagus ini adalah bagaimana kalau keluarga kita atau diri kita itu panas yang tinggi banget ya, nggak turun-turun, sakit kepala yang hebat ya. Ini biasanya karena varian Delta. Varian Delta ini kalau panasnya persisten. Jadi dia panas terus-terusan tidak turun ya. Turunnya amat sangat susah. Dan juga disertai sakit kepala yang hebat, nyeri otot yang sangat luar biasa. Nah, itu gimana cara menanganinya ketika kita harus menghadapi itu di rumah? Yang pertama yang harus benar-benar diperhatikan adalah ketika kita kena COVID-19 dan mendapatkan demam, itu kita harus dan wajib bed rest. Bed rest itu artinya apa? Bed rest artinya kita wajib menjalani istirahat di tempat tidur. Jadi banyak-banyak tiduran saja. Apa yang harus dihindari ketika bed rest? Melakukan aktivitas yang membuat kita kepayahan. Misalnya apa aktivitas yang membuat kita payah? Bagi orang yang sehat, mandi itu aktivitas yang sangat ringan. Tapi bagi orang yang kena COVID, mandi bisa jadi menjadi aktivitas yang cukup berat dan melelahkan ya. Jadi ketika kita bed rest, hindari mandi dulu ya. Jangan mandi dulu, cukup diseka-seka saja. Sampai nanti panasnya menurun ya. Sampai ketika demamnya sudah nggak ada, baru boleh mandi. Terus kemudian aktivitas apa lagi yang harus dihindari ketika kita harus bed rest atau ketika kita demam? Misalkan nih aktivitas pekerjaan rumah tangga, menyapu, mengepel, itu harus dihindari dulu ya. Ketika kita bed rest tidak boleh melakukan aktivitas itu karena itu akan memperberat kerja jantung dan paru-paru kita yang sedang diserang oleh COVID-19, sedang meradang ya. Ketika paru-paru kita sedang meradang, yang dibutuhkan adalah oksigen ya, oksigen yang cukup. Dan ketika aktivitas, oksigen akan dibutuhkan lebih banyak lagi. Nah, kalau kita beraktivitas ketika demam, tubuh kita tidak akan mampu ya. Kita bisa mengalami shock ya, kita bisa mengalami ambruk karena kekurangan oksigen, saturasi kita turun sekali. Dan ketika saturasi kita turun dan kita terlambat ditolong, itu sangat bisa membahayakan kita ya. Kemudian aktivitas yang lain misalnya naik turun tangga, mengambil sesuatu. Makanya orang yang isolasi mandiri di rumah sebaiknya ada yang melayani ya ketika di situ ada kesulitan-kesulitan untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti makan, minum dan lain-lain ya, kebutuhan lain-lain. Itu sebaiknya ada yang membantu. Jadi kita wajib bed rest. Ketika ada demam, kalau nggak ada demam boleh nggak bed rest ya. Terus yang kedua ini penting banget ya. Yang kedua penting banget adalah kita harus minumnya cukup ketika demam. Itu akan membuat ketika kita minum cukup, maka kebutuhan cairan tubuh kita akan terpenuhi. Ketika kita demam naik 1 derajat Celcius saja Mbak Zi, itu cairan kita dari dalam tubuh itu akan hilang 2,5 mili per kilogram berat badan. Kalau berat saya 70 misalnya, maka kalau suhu saya 38 saja naik 1 derajat ya, itu saya akan kehilangan sekitar 200 cc air. Artinya saya minumnya harus ditambah dari yang biasanya cuma 2 liter air ya, kebutuhan harian kita itu 2 liter air untuk orang sehat kurang lebih ya. Itu harus ditambah minimal 1 gelas yang 200 cc. Nah, kalau misalkan panasnya sampai 39, berarti 400 cc kita kehilangan cairan yang tidak kelihatan. Nah, itu kalau tidak diatasi kekurangan cairan itu, demamnya tidak akan turun. Dia akan persisten, dia akan terus-terusan demam ya. Harus ditambahi kebutuhan cairan. Seperti itu. Terus yang ketiga, kita boleh minum obat penurun panas.
obat penurun panas yang paling aman ya saat ini adalah paracetamol ya. Paracetamol itu banyak mereknya, Mbak Zi. Ada Panadol, ada Sanmol, ada Pamol dan lain sebagainya. Dosisnya berapa? Dosisnya juga tidak boleh ngawur ya. Dosisnya kurang lebih 325 mg sampai 600 mg ya sekali minum. Boleh diulang tiap 4 jam boleh ya. Kalau panasnya masih hanya turun 2 jam, kemudian tunggu lagi ya 4 jam. Diulang lagi boleh ya, kurang lebih dengan dosis yang sama. Dosis maksimalnya itu tidak boleh melebihi 4 gram. 4 gram itu kurang lebih kalau yang 500 cc mg itu berarti 8 tablet. Tidak boleh melebihi 8 tablet dalam sehari ya. Itu akan menghancurkan liver kita karena metabolisme dari paracetamol itu ada di liver. Nah, terus kemudian kalau nggak turun juga sudah dengan paracetamol nih, misalnya dengan paracetamol 500 mg, tidak turun juga, pasien-pasien saya biasanya saya kasih tip ya, yaitu kombinasi dengan obat yang lain, yaitu anti radang, obat anti radang yang murah yaitu asam mefenamat biasanya. Ada Mevinal, Ponstan itu sama ya, itu asam mefenamat isinya. Biasanya saya anjurkan dikombinasi misalkan paracetamolnya 350 mg ditambah asam mefenamatnya 250 mg, separuh saja. Nah, itu nanti turunnya akan jauh lebih lama ya, dan efeknya juga akan lebih mantap gitu. Jadi dikombinasi antara paracetamol dan asam mefenamat dengan dosis yang kecil, dua-duanya dosis yang lebih kecil ya. Jadi kombinasi itu akan membuat kerjanya lebih kuat, dan interaksi obat yang diteliti itu ternyata nggak terlalu banyak antara paracetamol dan asam mefenamat, sehingga tidak perlu terlalu dikhawatirkan asalkan dosisnya tidak berlebihan. Nah, sedangkan asam mefenamat sendiri itu tidak boleh juga dipakai terus-terusan ya. Dosisnya kurang lebih maksimal 2,5 gram per hari. Jadi kalau dikombinasi ya kurang lebih cukup 2 tablet atau 1,5 tablet sehari lah ya. Itu untuk dikombinasi dengan paracetamol. Nah, setelah minum obat, itu saya sarankan setiap pasien yang panasnya nggak turun-turun, itu saya sarankan untuk menambah 2 gelas air kecil ya. 2 gelas yang 200 cc itu 2. Itu untuk flushing biar panasnya keluar lewat keringat ya. Ketika kita sudah minum paracetamol atau dikombinasi dengan asam mefenamat, habis itu kita harus minum air minimal 1 gelas, kalau bisa 2 gelas saran saya ke pasien-pasien, dan mereka biasanya akan turun dengan sangat bagus ya, sehingga nyaman lagi tidurnya. Dan kalau malam kalau malam biasanya saya sarankan juga untuk ditambah obat yang murah juga, obat antihistamin namanya CTM ya. CTM ini kalau ada flu juga memperingan flu-nya ya. Kalau ada sakit kepala juga memperingan. Terus dia efeknya ngantuk ya, dan tidur kita bisa nyenyak. Karena orang yang terkena COVID ini biasanya tidur itu amat sangat penting buat mereka ya. Kalau tidurnya kurang dan istirahatnya kurang, mereka penyembuhannya akan sangat terganggu, dan itu berbahaya ya Mbak Zia. Jadi istirahat itu sangat penting pada pasien COVID-19 ya. Tidur malam itu penting banget ya. Tidur yang cukup itu akan mempercepat penyembuhan. Ketika tidur kita terganggu, itu akan memperlambat kesembuhan. Jadi bisa ditambah lagi CTM 1 tablet atau setengah tablet saja cukup. Itu kalau untuk malam. Ini tips saya ini untuk yang diisolasi mandiri di rumah ya, bukan di rumah sakit. Kalau di rumah sakit wajib mengikuti terapi yang diberikan oleh dokter di rumah sakit tersebut ya. Terus yang keempat ya, cara terakhir ini adalah kita harus melakukan kompres dingin. Nanti dipraktekkan ya Mbak Zia. Oke? Nanti kita lihat bagaimana cara mengompres dingin. Jadi kompres dingin ini biasa dilakukan dengan handuk kecil ya. Nanti dikasih air dingin, kemudian diperas supaya nggak mengalir, terus kemudian taruh di sini di kening ya, atau di leher belakang boleh kalau sedang duduk, dan di dada ya, di dada cukup lebar nggak apa-apa segini ya, gini boleh ya, sampai leher ya. Itu nanti akan sangat mengurangi panas. Nanti kita praktekkan ya Mbak Zia. Oke? Oke. Jadi ada 4 cara tadi. Yang pertama bed rest, minum air yang cukup, jangan lupa ini penting banget. Kalau minum airnya kurang, harus ditambah tadi ya. Kalau panas tinggi harus ditambah minimal 200 sampai 400 cc ya.
Terus kemudian minum obat yang tadi, yaitu paracetamol, boleh dikombinasi dengan asamifenamat dan CTM. Terus keempat adalah dengan kompres dingin. Mari kita lihat cara kompres dingin yang benar. Ini cara mengompres pasien demam yang benar ya. Pertama, ini handuk kita masukkan ke air dingin, lalu kita paras. Yang pertama, handuknya kita taruh di dahi ya. Satu lagi kita taruh di dada. Nah, kira-kira seperti itu ya cara mengompres yang benar. Terima kasih. Oke, tadi sudah diperagakan oleh Mbak Zivana bagaimana cara mengompres yang benar ya. Terus kemudian yang kelima yang perlu diperhatikan adalah pakaian. Jadi pakaian kita itu menentukan cepat tidaknya penurunan panas bagi pasien ya. Pakaian yang harus dikenakan itu justru yang selama ini dipakai orang-orang banyak yang keliru, yaitu pakaian yang tebal, pakaian yang berlapis-lapis, itu sangat keliru ya. Justru ketika kita panas, kita harus menggunakan pakaian yang longgar dan tipis, sehingga pertukaran antara panas tubuh kita dengan udara di sekitar itu terjadi dengan lebih mudah ya. Dan yang keenam adalah kita perhatikan ventilasi udara ya. Ventilasi udara di kamar kita itu penting banget ya. Kalau ada AC atau air conditioning itu harus dinyalakan, sebaiknya dinyalakan ya, kecuali nggak kuat betul ya. Asalkan kita sudah minum obat, nggak perlu takut kalau menggigil. Menggigil itu sebenarnya mekanisme tubuh kita untuk menyesuaikan suhu di dalam dengan suhu di luar ya. Jadi ventilasi udara di kamar harus lebih baik ya. Semakin bagus ventilasinya, maka penurunannya akan tercapai lebih baik lagi. Gitu ya kira-kira ya Mbak Zia. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Dadah! Dadah!